Kronologi kecelakaan kereta api di Tebing Tinggi yang menewaskan 8 orang. Peristiwa itu terjadi di Sektor V Jalan Abdul Hamid, Lingkungan 7, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi atau biasa disebut Sektor 5 Paya Pinang. Rabu, 21 Januari 2026, sekitar pukul 19.58 WIB, kereta api Sribila Utama yang datang dari arah stasiun Rantau Prapat menghantam sebuah minibus Avanza. Hingga berita ini diturunkan ada 8 penumpang dikabarkan meninggal dunia merupakan asal Delitua. Namun, setelah polisi melakukan penanganan, korban yang tewas 9 orang hingga Kamis, 22 Januari 2026. Korban dibawa ke RS Bayangkara Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat di sekitar lokasi, sebelum melintas masinis KA Sribila Utama sudah membunyikan suling lokomotif berulang kali. Minibus tiba-tiba muncul dari arah samping melintas di lokasi perlintasan sebidang tanpa palang pintu tanpa sempat berhenti. Diduga sopir tidak sempat menengok ke kanan dan kiri, sehingga insiden tidak terhindarkan. Dampak atas kejadian tersebut membuat lokomotif dari KA Sribila Utama mengalami kerusakan dan tidak bisa melanjutkan perjalanan sehingga harus dikirim lokomotif penolong dari stasiun Tebing Tinggi, kata PLT Manajer Humas KAI Frei Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo. Kondisi masinis, para kru yang bertugas termasuk para penumpang KA Sribila Utama selamat dan tidak mengalami luka-luka, ungkap Anwar. Menurut warga setempat, lokasi Sektor V Jalan Abdul Hamid, Lingkungan 7, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, memang sangat membutuhkan palang pintu perlintasan kereta api. Sebab, jalan umum yang ada di titik tersebut menikung dan memiliki jarak pandang yang terbatas karena terhalang tanaman umbi-umbian. Ini jalannya menikung dan setelah masuk tikungan ketemu rel perlintasan kereta api. Saat tanaman ubi di kiri kanannya tinggi, itu sopir biasanya nggak sadar kalau ada kereta api akan melintas, kata Eri, warga setempat. Selain itu, kata Eri, lokasi perlintasan yang sepi permukiman membuat banyak warga tidak mengingatkan kendaraan yang melintas untuk lebih berhati-hati. Terlebih saat malam hari, lokasi perlintasan tergolong gelap. Menurut warga setempat, lokasi Sektor V Jalan Abdul Hamid, Lingkungan 7, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, memang sangat membutuhkan palang pintu perlintasan kereta api. Sebab, jalan umum yang ada di titik tersebut menikung dan memiliki jarak pandang yang terbatas karena terhalang tanaman umbi-umbian. Ini jalannya menikung dan setelah masuk tikungan ketemu rel perlintasan kereta api. Saat tanaman ubi di kiri kanannya tinggi, itu sopir biasanya nggak sadar kalau ada kereta api akan melintas, kata Eri, warga setempat. Selain itu, kata Eri, lokasi perlintasan yang sepi permukiman membuat banyak warga tidak mengingatkan kendaraan yang melintas untuk lebih berhati-hati. Terlebih saat malam hari, lokasi perlintasan tergolong gelap. Apalagi ini kan karena sepi, kemudian jarak stasiun Tebing Tinggi masih 2,5 km lagi, rata-rata kereta api yang lewat lajunya masih tinggi. Makanya setiap kecelakaan, korban jiwanya pasti ada saja, ujar warga. KA dari arah stasiun Rantau Prapat. Kereta api, KA, Sribila Utama dari arah stasiun Rantau Prapat menghantam sebuah minibus Avanza. Hingga berita ini diturunkan ada 8 penumpang dikabarkan meninggal dunia merupakan asal Delitua. PLT, Manajer Humas KAI Frei Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo membenarkan kecelakaan tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat di sekitar lokasi, sebelum melintas masinis KA Sribila Utama sudah membunyikan suling lokomotif berulang kali. Minibus tiba-tiba muncul dari arah samping melintas di lokasi perlintasan sebidang tanpa palang pintu tanpa sempat berhenti. Diduga sopir tidak sempat menengok ke kanan dan kiri, sehingga insiden tidak terhindarkan. Dampak atas kejadian tersebut membuat lokomotif dari KA Sribila Utama mengalami kerusakan dan tidak bisa melanjutkan perjalanan sehingga harus dikirim lokomotif penolong dari stasiun Tebing Tinggi, katanya. Kondisi masinis, para kru yang bertugas termasuk para penumpang KA Sribila Utama selamat dan tidak mengalami luka-luka, ungkap Anwar. Apalagi ini kan karena sepi, kemudian jarak stasiun Tebing Tinggi masih 2,5 km lagi, rata-rata kereta api yang lewat lajunya masih tinggi. Makanya setiap kecelakaan, korban jiwanya pasti ada saja, ujar warga. Terungkap awal mula terjadinya insiden kecelakaan kereta api, KA Sribila Utama menabrak mobil Toyota Avanza di Tebing Tinggi. Hampir seluruh penumpang dalam mobil meninggal. Dikabarkan hanya 1 orang selamat, namun dalam kondisi luka-luka. Kecelakaan terjadi di perlintasan rel kereta api tanpa palang pintu di kawasan Sektor 5, Jalan Abdul Hamid, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Rabu,
21 Januari 2026. Berdasarkan keterangan dari seorang warga yang sedang berada di lokasi kejadian Arinaldi, ia awalnya mengetahui informasi kecelakaan ini dari media sosial. Setibanya di lokasi, ia melihat satu unit mobil pribadi jenis Toyota Avanza warna abu-abu dengan plat nomor BK 1657 HBP sudah dalam kondisi ringsek tertabrak kereta api. Pertama tahu dari live orang, terus ke lokasi saya lihat sudah hancur mobilnya, kata Ari. Dijelaskannya, informasi yang didapat mobil pribadi tersebut diperkirakan datang dari arah lingkungan 3 menuju ke arah sektor 5. Setibanya di perlintasan kereta api yang notabene sejak lama tidak ada palang pintu, datang kereta api dari arah Kisaran menuju ke stasiun Tebing Tinggi. Kalau lihat posisinya, sebelah kiri yang dihantam kereta api, katanya. Dirinya menjelaskan, saat berada di lokasi ia melihat kendaraan yang membawa sekitar 9 orang itu terseret sejauh sekitar 100 meter. Informasi yang didapat, kejadian kecelakaan tersebut terjadi menjelang petang tadi. Dari sejumlah informasi yang didapat, dari peristiwa nahas tersebut terdapat 9 orang yang menjadi korban. Dari keseluruhan korban 8 diantaranya meninggal dunia dan 1 luka berat akibat kuatnya hempasan kecelakaan tersebut. Berikut adalah 5 fakta mengenai kecelakaan maut kereta api menabrak mobil Avanza di Tebing Tinggi. 1. Detail waktu dan lokasi kejadian kecelakaan tragis ini terjadi pada Rabu malam, 21 Januari 2026, sekitar pukul 19.58 waktu Indonesia Barat. Lokasi persis peristiwa berada di perlintasan kereta api sebidang tanpa palang pintu di Sektor V, Jalan Abdul Hamid, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, atau yang dikenal warga sebagai kawasan Sektor 5 Paya Pinang. Kawasan ini terletak sekitar 2,5 km sebelum stasiun Tebing Tinggi. Kondisi lokasi pada saat kejadian dilaporkan cukup gelap dan sepi dari pemukiman warga, sehingga tidak ada pengawasan manual dari masyarakat setempat untuk memperingatkan kendaraan yang akan melintas. 2. Jumlah korban dan asal penumpang insiden maut ini melibatkan sebuah minibus Toyota Avanza berwarna abu-abu dengan nomor polisi BK 1657 HBP yang membawa rombongan penumpang asal Delitua. Setelah proses penanganan medis dan kepolisian hingga Kamis, 22 Januari 2026, jumlah korban tewas dikonfirmasi mencapai 9 orang dan seluruhnya dibawa ke RS Bayangkara Tebing Tinggi. Dari total 10 orang yang berada di dalam mobil tersebut, 9 diantaranya meninggal dunia akibat kuatnya benturan. Hanya terdapat 1 orang penumpang yang dilaporkan selamat dari maut, namun dalam kondisi luka berat akibat hempasan keras kereta api. 3. Kronologi benturan dan tindakan masinis berdasarkan informasi dari saksi mata dan pihak KAI. Masinis KA Sribila Utama sebenarnya sudah membunyikan suling lokomotif, klakson, berulang kali sebelum melewati perlintasan. Namun, minibus tersebut tiba-tiba muncul dari arah samping dan langsung melintas tanpa sempat berhenti, sehingga tabrakan hebat pada sisi kiri mobil tidak terhindarkan. Kuatnya hantaman dari lokomotif yang melaju kencang mengakibatkan mobil Avanza tersebut terseret sejauh kurang lebih 100 meter dari titik awal kejadian. Kondisi mobil ditemukan dalam keadaan hancur dan ringsek parah setelah terseret dan terhempas oleh rangkaian kereta api tersebut. 4. Kerusakan sarana kereta dan nasib penumpang KA. Dampak dari kecelakaan ini tidak hanya menghancurkan minibus, tetapi juga mengakibatkan kerusakan pada mesin lokomotif KA Sribila Utama. Kerusakan tersebut cukup parah sehingga kereta tidak bisa melanjutkan perjalanan dan pihak KAI terpaksa mengirimkan lokomotif penolong dari stasiun Tebing Tinggi. Meskipun bagian depan kereta mengalami kerusakan, PLT, manajer Humas KAI di Frei Sumut memastikan bahwa seluruh kru kereta dan penumpang KA Sribila Utama dalam kondisi selamat. Tidak ada kru maupun penumpang kereta yang mengalami luka-luka akibat insiden tabrakan tersebut. 5. Kondisi perlintasan yang berbahaya dan terhalang tanaman. Warga setempat mengungkapkan bahwa perlintasan di Sektor V merupakan jalur yang sangat rawan kecelakaan karena kontur jalan yang menikung tajam tepat sebelum rel. Selain itu, jarak pandang pengemudi seringkali terhalang oleh rimbunnya tanaman umbi-umbian milik warga yang tumbuh tinggi di kiri dan kanan jalan. Kondisi jalan yang gelap dan statusnya sebagai perlintasan tanpa palang pintu membuat pengemudi sering tidak menyadari kedatangan kereta yang melaju dengan kecepatan tinggi. Masyarakat berharap otoritas terkait segera memasang palang pintu permanen untuk mencegah jatuhnya korban jiwa di masa mendatang.